Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Adil Ritonga dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang contoh pengaruh Islam di kehidupan masa kini. Islam di Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang. Sebagian besar menganut Islam aliran Sunni. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia, dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Hampir 90% dari populasi Indonesia. Namun, kendati mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Di Indonesia, atau tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah. Gelombang-gelombang ini yaitu perdagangan internasional, pendirian berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh, dan gerakan-gerakan sosial. Wilayah barat Indonesia yang padat penduduknya pada umumnya memiliki jumlah penduduk muslim yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia. Karena perdagangan memiliki peran yang signifikan dalam proses islamisasi di Indonesia, pulau-pulau yang lebih dekat dengan rute-rute perdagangan utama menerima lebih banyak pengaruh Islam. Wilayah barat Indonesia yang telah menjadi bagian dari jalur perdagangan global sejak sejarah awal manusia, lebih banyak menerima pengaruh-pengaruh Islam yang disebarkan melalui proses perdagangan, dan karena itu mengalami proses kebangkitan dan kejatuhan kesultanan-kesultanan Islam sejak abad ke-13. Hal ini terutama terjadi di wilayah sekitar Selat Malaka yang terletak di antara Malaysia dan Indonesia, yang dari dulu sampai sekarang adalah salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia. Kedatangan Islam di Indonesia, walaupun sulit untuk mengetahui secara persis perkembangan awal agama Islam di kepulauan ini karena kurangnya sumber informasi, cukup jelas bahwa perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting. Kemungkinan besar para pedagang Muslim dari berbagai negara telah ada di wilayah maritim Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke-13. Berikut kelompok Muslim tersebar di Indonesia di dalam dua kelompok. 1. Abangan. Mereka adalah umat Muslim tradisional, yang berarti mereka masih menerapkan dogma-dogma agama tradisional Jawa yang mencampurkan ajaran Islam dengan agama Hindu, Buddha, dan animisme. Anggota dari kelompok ini umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah pedesaan. 2. Santri. Kelompok ini bisa disebut sebagai umat Muslim ortodoks, merupakan umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah perkotaan dan lebih berorientasi pada masjid dan Al-Quran. Meningkatnya pengaruh Islam konservatif terhadap politik Indonesia. Ada kekhawatiran tentang meningkatnya pengaruh kelompok-kelompok Islam garis keras terhadap politik daerah dan politik nasional Indonesia. Sekian dari saya, semoga bisa menambah wawasan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.